Hook dibuka dengan adegan malam yang langsung menyala oleh ketegangan. Tangisan anak memecah keheningan rumah, pintu ruang kerja yang seharusnya terkunci perlahan terbuka sendiri, dan langkah kaki samar di lorong gelap. Fokus langsung pada posisi ibu yang terpojok, menyadari anaknya ketakutan oleh sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Struktur kemudian menekankan ketimpangan kekuasaan. Suami sebagai figur yang mengendalikan rumah dan rahasia. Ibu sebagai pelindung yang mulai kehilangan kendali. Dan anak sebagai pemicu kebenaran. Lalu hadir momen hening yang memutar segalanya. Tarikan napas, tatapan kosong, jeda sunyi yang mengubah rasa takut menjadi kesadaran bahaya. Setelah itu, muncul satu kalimat, pengungkapan singkat dan dingin yang menandai bahwa ancaman bukan dari luar, melainkan dari dalam rumah. 2 baris mikro aftermath menutup dengan rasa beku, sunyi, dan firasat kematian. Hook diakhiri CTA alami yang mengajak penonton merefleksikan firasat buruk terdalam mereka. Rumah itu selalu terasa terlalu tenang, seolah udara di dalamnya menahan napas sendiri. Pagi itu, ketika cahaya matahari menyusup lewat salah tirai dan berhenti di lantai ruang tamu, aku sudah terjaga lebih lama dari biasanya. Mendengarkan bunyi pendingin udara yang berdengung pelan seperti bisikan yang tak pernah selesai. Tidak ada yang salah, setidaknya tidak ada yang bisa ditunjuk dengan jari. Namun tubuhku merasakannya. Dada terasa sedikit lebih sempit, dan setiap tarikan napas seperti perlu izin. Rutinitas kami berjalan sebagaimana mestinya. Aku menyiapkan sarapan dengan gerakan yang sudah kuhafal di luar kepala. Memecah telur, memanaskan wajan, menuang susu ke gelas kecil berwarna biru kesukaan anakku. Bau nasi hangat, bercampur aroma sabun cuci piring memenuhi dapur. Menghadirkan rasa normal yang hampir meyakinkan. Anakku duduk di kursinya, kaki kecilnya bergoyang pelan. Matanya masih setengah mengantuk namun selalu mengikuti gerakanku. Tatapan itu, tatapan yang mencari kepastian, membuatku tersenyum meski rasanya sedikit kaku. Suamiku muncul dari arah kamar mandi. Rambut masih basah, langkahnya tenang dan terukur. Ia duduk tanpa banyak suara, membuka ponsel, lalu makan dalam diam. Kami bertiga berada di satu meja, tapi rasanya seperti masing-masing di ruangan berbeda. Ia selalu seperti itu di pagi hari, tenang sampai nyaris dingin. Gerakannya efisien, tidak ada yang berlebihan. Ketika anak kami menumpahkan sedikit susu, ia hanya melirik sebentar, tanpa kata, tanpa emosi. Akulah yang langsung bergerak, mengelap meja, menenangkan anak dengan sentuhan di punggung. Sentuhan itu membuatku sadar betapa protektifnya diriku, betapa cepat naluri itu mengambil alih. Seolah ada sesuatu di luar sana, atau di dalam rumah ini, yang menuntutku selalu siap. Setelah sarapan, rutinitas berlanjut. Ia bersiap bekerja dari rumah, seperti hampir setiap hari. Laptop, tas kerja, dan secangkir kopi hitam selalu dibawanya menuju lorong belakang. Di sanalah ruang kerjanya berada. Pintu kayu gelap dengan gagang logam yang selalu terasa dingin jika disentuh. Aku jarang memperhatikannya secara khusus. Sampai pada satu titik, aku menyadari bahwa aku memang tidak pernah masuk ke sana. Tidak pernah sekalipun. Itu bukan kebetulan. Jangan ke sana, katanya suatu kali beberapa minggu lalu, ketika aku hampir membuka pintu itu hanya untuk membersihkan debu di lorong. Ucapannya pendek, nadanya datar, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat tanganku langsung berhenti. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada alasan yang terasa masuk akal. Hanya aturan. Sejak itu, pintu itu menjadi batas yang tak tertulis, namun sangat nyata. Aku menaatinya, seperti aku menaatinya dalam banyak hal lain. Hari itu pun sama. Ia berjalan menuju ruang kerja, berhenti sejenak, lalu menoleh ke arahku. Tatapannya singkat, tajam, seolah memastikan sesuatu. Aku rapat. Jangan ganggu, katanya. Aku mengangguk. Refleks. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang halus. Tapi gema suaranya bertahan lebih lama di kepalaku. Sepanjang pagi,
Rumah kembali sunyi. Anak kami bermain di ruang tamu, menyusun balok kayu sambil bergumam sendiri. Aku membereskan cucian, menyapu lantai, mencoba mengisi waktu dengan hal-hal kecil agar pikiranku tidak berkelana. Namun setiap kali aku melewati lorong belakang, mataku selalu tertarik pada pintu itu. Tidak ada suara dari baliknya, hanya keheningan yang terasa terlalu padat. Seperti ada sesuatu di sana yang tidak tidur. Aku mencoba mengingat kapan perasaan tidak nyaman itu mulai muncul. Mungkin sejak mimpi beberapa malam lalu. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan pintu yang sama, mendengar suara napas di baliknya. Bukan napas suamiku, tapi napas yang asing, berat dan dekat. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jantung berdebar. Sementara di sampingku ia tidur dengan wajah tenang, hampir tanpa ekspresi. Ketika kutanyakan keesokan paginya tentang ruang kerja itu, ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah mencapai matanya, dan berkata bahwa aku terlalu banyak berpikir. Anakku tiba-tiba tertawa, memecah lamunanku. Aku menoleh, tersenyum, lalu mendekatinya. Kami duduk bersama di lantai, menyusun balok menjadi bentuk rumah kecil. Tangannya yang hangat menyentuh tanganku, dan aku merasa sedikit lebih nyata. Ia selalu seperti jangkar bagiku. Setiap kali pikiranku melayang terlalu jauh, kehadirannya menarikku kembali. Namun bahkan saat itu, aku merasakan ketegangan di bahuku belum sepenuhnya pergi. Menjelang siang, suara langkah kaki terdengar dari balik pintu ruang kerja. Suamiku keluar. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya bergerak cepat, menyapu ruangan. Ia mengambil air minum, lalu kembali masuk tanpa banyak bicara. Anak kami memperhatikannya dengan rasa ingin tahu yang polos. "Ayah ngapain?" tanyanya pelan. Aku menjawab sekenannya, mengatakan ayah sedang bekerja. Namun pertanyaan itu bergema lebih lama di kepalaku. Bekerja apa sebenarnya? Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama, namun setiap pengulangan justru membuat keganjilan itu semakin jelas. Larangan itu tidak pernah diulang, tapi kehadirannya selalu terasa. Aku mulai memperhatikan detail kecil. Pintu yang selalu terkunci, bahkan ketika ia hanya keluar sebentar. Suara benda jatuh di dalam sana yang tidak pernah ia jelaskan, bau logam samar yang kadang tercium di lorong. Tidak ada satupun yang cukup kuat untuk menjadi bukti, tapi bersama-sama, mereka membentuk sesuatu yang membuat dadaku semakin berat. Hubunganku dengan anak semakin erat. Aku mendengarkan setiap ceritanya, setiap gumaman kecilnya sebelum tidur. Ia mulai bertanya tentang hal-hal sederhana yang aneh, seperti mengapa pintu tertentu tidak boleh dibuka, atau mengapa ayah terlihat marah meski tidak berteriak. Pertanyaan-pertanyaan itu datang dengan kepolosan, tapi dampaknya menghantamku keras. Anak-anak merasakan hal-hal yang sering diabaikan orang dewasa. Suamiku, di sisi lain, semakin tertutup. Bahasa tubuhnya selalu terkendali, bahunya jarang turun, rahangnya sering mengeras tanpa sebab jelas. Ia tidak pernah meninggikan suara, dan justru itulah yang membuatnya menakutkan. Setiap kata dipilih dengan hati-hati. Setiap gerakan seolah sudah dihitung. Ketika aku mencoba mendekat secara emosional, ia menjauh dengan alasan lelah atau sibuk. Dinding yang ia bangun tidak terlihat, tapi terasa. Suatu sore, ketika hujan turun tipis dan cahaya di dalam rumah berubah kelabu, aku mendapati anakku berdiri di ujung lorong belakang. Ia tidak menyentuh pintu itu, hanya berdiri beberapa langkah darinya. Kepala sedikit miring, seolah mendengarkan. Jantungku langsung berdebar. Aku memanggil namanya dengan suara pelan, berusaha tidak mengejutkannya. Ia menoleh. Matanya besar dan penuh rasa, ingin tahu yang belum tercemar, rasa takut. "Ada suara," katanya lirih. Aku meraih tangannya, menariknya menjauh dari pintu itu. Kulitnya terasa dingin. Aku tidak menjawab, hanya memeluknya sebentar lebih lama dari biasanya. Dari balik pintu, tidak ada apa-apa.
Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun keheningan itu terasa seperti ejekan, seolah rumah ini sedang mengamatiku balik. Malam itu, setelah anak tidur, aku berdiri sendirian di lorong. Pintu ruang kerja berada di depanku, tak bergerak, tak bersuara. Aku tidak membukanya. Aku hanya berdiri, mendengarkan detak jantungku sendiri, menyadari bahwa ketertarikan anakku pada pintu itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah peringatan pertama. Dan aku tahu, tanpa bisa menjelaskannya dengan kata-kata, bahwa ketenangan rumah ini akan segera retak. Anakku berhenti bicara. Bukan karena marah atau mengantuk, tapi karena sesuatu di dalam dirinya berubah. Perubahan itu halus, hampir tak terlihat, namun naluriku menangkapnya seperti hawa dingin yang menyelinap lewat celah jendela. Pagi itu, ia duduk di meja makan tanpa menyentuh roti di depannya. Matanya menatap kosong ke arah lorong belakang, seolah ada sesuatu di sana yang memanggilnya pelan. Aku memanggil namanya 2 kali sebelum ia menoleh. Senyumnya muncul terlambat, tidak penuh. Ia menjawab dengan anggukan kecil, lalu memakan roti itu perlahan, terlalu perlahan untuk anak seusianya. Suamiku duduk di seberang, memeriksa ponselnya dengan wajah tenang, seakan tidak ada yang berubah. Aku menunggu reaksinya, tanda bahwa ia juga merasakan keganjilan ini. Tetapi ia hanya menyesap kopi dan berdiri tanpa suara. Ketika ia berjalan menuju lorong, anakku mengikuti dengan tatapan yang tak berkedip. Aku merasakan dada mengeras, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeram. Sejak hari itu, anakku mulai terbangun di malam hari. Tangisnya bukan tangis keras, melainkan rengakan kecil yang terdengar seperti ia berusaha menahan sesuatu. Aku sering menemukannya duduk di tempat tidur, memeluk lututnya, napasnya pendek. Ketika aku tanya apa yang ia lihat dalam mimpi, ia hanya menggeleng. Gelap, katanya sekali, lalu diam. Kata itu menggantung di udara kamar, berat dan dingin. Di siang hari, ia menjadi lebih pendiam. Mainannya tetap sama. Balok kayu, mobil-mobil kecil, tetapi cara ia memegangnya berbeda. Lebih erat, seolah benda-benda itu satu-satunya yang bisa ia kendalikan. Ia jarang tertawa, dan ketika tertawa, suaranya cepat menghilang. Aku menempel lebih dekat darinya, duduk di lantai bersamanya, memeluknya lebih lama sebelum tidur siang. Ikatan kami menguat bukan karena kebahagiaan, melainkan karena ancaman yang belum bernama. Aku mulai menemukan hal-hal kecil yang tidak masuk akal. Pertama, noda di lantai lorong belakang, seperti bekas cairan yang mengering. Bukan air, bukan minyak. Aku membersihkannya tanpa suara, namun bau samar yang tertinggal membuat perutku mual. Kedua, suara ketukan pelan dari balik dinding ruang kerja pada jam-jam tertentu. Tidak teratur, tidak cukup keras untuk disebut gangguan, tapi cukup konsisten untuk diingat. Ketiga, kunci pintu ruang kerja yang suatu pagi tergeletak di meja dapur. Aku yakin malam sebelumnya kunci itu tidak ada di sana. Ketika kutanya, suamiku mengangkat bahu. "Mungkin kamu lupa," katanya datar. Kata-katanya selalu seperti itu. Tenang, logis, memutarbalikkan arah pertanyaanku hingga aku sendiri meragukan ingatanku. Ketika ku ceritakan tentang anak yang sering terbangun, ia tersenyum tipis. "Anak-anak memang begitu," katanya. Ketika ku sebut bau aneh di lorong, ia tertawa kecil, tanpa humor. "Kamu terlalu sensitif." Setiap responsnya terdengar masuk akal, dan justru itulah yang membuatku tercekik. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada kemarahan terbuka, hanya tekanan halus yang perlahan menutup ruang bernapas. Aku mencoba mencari validasi di luar rumah. Tetangga sebelah, seorang ibu yang sering menyiram tanaman di pagi hari, mendengarkan ceritaku sambil mengangguk. "Mungkin kamu capek," katanya lembut. "Kerja di rumah memang bikin pikiran kemana-mana." Aku pulang dengan senyum palsu, merasa semakin sendirian. Bahkan ibuku,
Ketika kuhubungi lewat telepon, menyarankan agar aku lebih bersabar. Suamimu bertanggung jawab, katanya. Jangan curiga berlebihan. Dunia seolah sepakat untuk menutup mata. Di rumah, simbol-simbol peringatan terus bermunculan. Jam dinding yang tiba-tiba berhenti di waktu yang sama setiap malam. Lampu lorong yang berkedip meski sudah diganti. Pintu ruang kerja yang terasa lebih dingin setiap kali aku melewatinya, seolah menyimpan suhu sendiri. Aku tidak tahu mana yang kebetulan, mana yang pesan. Otakku mencoba menyusun penjelasan rasional, tetapi naluriku terus berteriak. Suamiku semakin sering mengurung diri di ruang kerja. Ketika keluar, ia membawa aroma yang tidak kukenal, seperti logam dan sesuatu yang asam. Tangannya selalu bersih, kukunya pendek, tidak ada noda. Ia mencium kening anak kami dengan cepat, tanpa menatap mata. Anak itu menegang setiap kali ayahnya mendekat, lalu menatapku seolah meminta izin untuk bernapas lagi. Aku mulai memposisikan tubuhku di antara mereka tanpa sadar. Sebuah gerakan kecil yang tidak pernah kukomentari. Suatu sore, hujan turun deras, memukul atap dengan irama cepat. Listrik sempat padam, meninggalkan rumah dalam gelap yang mendadak. Aku menyalakan lilin di ruang tamu. Cahayanya bergetar di dinding. Anak kami duduk di pangkuanku, tangannya mencengkeram bajuku. Dari lorong belakang, pintu ruang kerja terlihat sebagai bayangan gelap yang lebih pekat dari sekitarnya. Dalam keheningan itu, aku mendengar sesuatu. Bukan suara jelas, hanya pergeseran halus, seperti benda berat yang digeser perlahan. Aku menahan napas. Anak kami mendengarnya juga. Tubuhnya menegang, napasnya berhenti sejenak. Apa itu? Bisiknya. Aku tidak menjawab. Aku mengusap punggungnya, merasakan tulang kecilnya di bawah kulit. Ketika listrik kembali menyala, suara itu menghilang. Suamiku keluar dari ruang kerja beberapa menit kemudian, wajahnya sama tenangnya. Listrik mati sebentar, katanya. Seolah itu menjelaskan segalanya. Aku mengangguk, lagi-lagi. Malam-malam berikutnya, dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Aku sering terbangun sebelum fajar, mendengarkan rumah yang seharusnya tidur. Kadang ada bunyi langkah, kadang hanya angin. Aku memeluk anakku lebih erat ketika ia merapat dalam tidur, napasnya hangat di leherku. Dalam gelap, aku mencoba menyusun rencana, namun setiap kemungkinan terasa berbahaya. Pergi tanpa bukti, bertanya lebih jauh. Aku terjebak antara rasa takut dan keraguan. Aku mencoba pendekatan rasional sekali lagi. Suatu pagi, ketika suamiku terlihat lebih santai, aku bertanya tentang ruang kerja itu. Kenapa aku tidak boleh masuk? Tanyaku pelan. Ia berhenti mengaduk kopi, menatapku lama. Ada jeda yang membuat kulitku merinding. Karena itu ruang pribadiku, katanya akhirnya. Aku butuh itu. Nada suaranya tetap rendah, tetapi ada ketegasan yang memotong. Aku mengangguk, merasa bersalah, meski tidak tahu alasannya. Anak kami mulai menggambar hal-hal aneh. Garis-garis gelap, pintu besar tanpa gagang, sosok tanpa wajah. Ketika kutanya, ia mengatakan itu hanya rumah. Tanganku gemetar saat menyimpan kertas-kertas itu. Setiap gambar terasa seperti pesan yang tidak bisa ia ucapkan. Aku menempelkan beberapa di kulkas. Seolah dengan begitu aku bisa mengawasinya. Suatu malam, aku mendapati anakku tidak ada di tempat tidur. Jantungku melonjak. Aku menemukan pintu kamarnya terbuka. Lorong belakang diterangi cahaya lampu malam. Di ujung lorong, ia berdiri. Kali ini lebih dekat dengan pintu ruang kerja. Tangannya terangkat, hampir menyentuh kayu gelap itu. Aku memanggil namanya dengan suara tercekat. Ia menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya memantulkan ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada yang bicara, katanya pelan. Aku menariknya ke pelukanku, membawanya kembali ke kamar tanpa menoleh lagi. Pintu ruang kerja tetap tertutup, diam, seolah tidak pernah melakukan apapun.
Namun saat aku menutup pintu kamar anakku dan mematikan lampu, aku tahu sesuatu telah bergeser. Ketakutanku tidak lagi abstrak. Itu kini punya suara, punya target. Keesokan harinya, aku hampir menjatuhkan piring ketika anakku berkata, tanpa menatapku, dari dalam pintu. Kata-kata itu sederhana, namun menghantam seperti pukulan. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum, mencoba tetap menjadi ibu yang tenang. Tapi di dalam, ada retakan yang mulai melebar. Dan aku tahu, apapun yang ia dengar atau lihat dari balik pintu itu, akan memaksaku berhenti mengabaikan peringatan yang selama ini kutahan. Anakku menjerit dalam tidurnya, dan suara itu memotong malam seperti kaca pecah. Aku terbangun dengan jantung berdegup liar, berlari ke kamarnya sebelum teriakan kedua keluar. Tubuh kecil itu menggeliat, wajahnya basah oleh keringat, matanya terbuka namun kosong, seolah ia melihat sesuatu yang masih berdiri di hadapannya. Aku memeluknya, merasakan gemetar yang tak mau berhenti, dan untuk pertama kalinya, aku tidak berusaha menenangkan dengan kata-kata. Aku hanya bernapas bersamanya, menghitung detak jantungnya yang terlalu cepat untuk anak seusianya. Ada yang lihat aku, bisiknya ketika napasnya sedikit mereda. Suaranya tipis, nyaris hilang. Aku menelan ludah, menahan dorongan untuk bertanya lebih jauh. Aku tahu, jika aku membuka pintu itu, tidak akan ada jalan kembali. Namun ketakutan di matanya bukan imajinasi. Itu trauma yang nyata, yang tinggal di tubuh. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya matahari terasa dingin, seolah melewati lapisan kaca yang menahan hangatnya. Anak kami tidak mau makan, tidak mau menjauh dariku, dan setiap bunyi kecil membuatnya tersentak. Ketika suamiku muncul di ambang pintu, tubuh anak itu menegang. Aku melihatnya jelas, reaksi spontan, naluriah. Bukti pertama yang tidak bisa kugaslight sendiri. Aku mencoba bersikap normal, menyusun rutinitas seperti perisai tipis. Namun setiap sudut rumah terasa berbeda. Lorong belakang memanjang seperti terowongan. Dapur terasa terlalu sempit. Ruang tamu seperti panggung yang menunggu adegan buruk berikutnya. Suara pendingin udara menjadi lebih keras. Jam dinding terdengar menghitung sesuatu yang tak ku ketahui. Rumah ini berubah menjadi labirin, ancaman, dan aku berada di tengahnya dengan anakku sebagai satu-satunya kompas. Naluri keibuanku mendorongku untuk bertindak. Rasa takut menahanku. Dua kekuatan itu beradu di dadaku, membuatku sulit bernapas. Aku ingin melindunginya dengan cara paling sederhana. Pergi. Mengemas tas, keluar, tidak menoleh. Namun bayangan suamiku, tenang dan tak tergoyahkan, menahan langkah itu. Aku tahu bagaimana ia bereaksi terhadap kehilangan kontrol. Aku pernah melihatnya. Meski dulu, aku menyebutnya disiplin, ketegasan, tanggung jawab. Kilas balik datang tanpa izin. Tahun-tahun awal pernikahan, ketika ia mengatur hal-hal kecil dengan senyum yang meyakinkan. Jam pulang, teman yang pantas, pakaian yang lebih cocok, aku mengikutinya karena terdengar logis. Ketika aku mempertanyakan, ia mengingatkanku betapa beruntungnya aku. Ketika aku marah, ia diam, menunggu sampai aku merasa bersalah. Pola itu kini terlihat jelas, seperti peta yang selama ini kulipat dan kusimpan. Kontrolnya tidak pernah keras. Ia seperti tangan yang selalu berada di punggung, mengarahkan dengan tekanan yang nyaris tak terasa. Aku mulai mengamati rumah dengan mata baru. Di bawah meja kerja di ruang tamu, aku menemukan serpihan kecil plastik bening, bukan milik mainan anak. Di tempat sampah dapur, ada sarung tangan lateks yang digulung rapi, dibuang di antara sisa makanan. Aku berdiri lama memandanginya, mencoba menyusun alasan. Mungkin pekerjaan, mungkin kebersihan. Namun bau logam samar yang pernah kucium kembali teringat, dan perutku mual. Aku tidak menyentuh sarung tangan itu. Aku menutup tempat sampah dengan hati-hati, seolah benda itu bisa bangun jika ku ganggu. Anak kami memeluk kakiku, menatapku dengan mata yang meminta penjelasan. Aku tersenyum tipis,
menyentuh rambutnya. Tidak apa-apa, kataku, dan mendengar kebohongan itu pecah di antara gigi-gigiku. Aku mencoba konfrontasi yang paling aman. Emosional, bukan logis. Sore itu, ketika suamiku duduk di ruang tamu, aku duduk di depannya. Anak kami berada di kamar, pintunya tertutup. Dia ketakutan, kataku pelan. Ada sesuatu yang membuatnya begitu. Ia mengangkat mata, menatapku lama. Ada ketenangan di sana yang membuatku ingin mundur. Kamu menularkan kecemasanmu, katanya. Anak-anak menyerap itu. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku tahu perbedaan antara kecemasan dan teror. Namun suaraku tersangkut. Ia berdiri, menyentuh bahuku sebentar, lalu pergi ke lorong belakang. Sentuhan itu ringan, tapi rasanya seperti cap kepemilikan. Tekanan di kepalaku meningkat. Aku mulai sulit tidur, sulit makan. Setiap bunyi membuatku siaga. Aku menyusun kemungkinan-kemungkinan di kepala, dan semuanya berakhir buruk. Aku mencoba mencari penjelasan rasional untuk setiap petunjuk. Tetapi penjelasan itu runtuh begitu aku melihat anakku menutup telinga ketika pintu ruang kerja dibuka. Ia tidak menangis. Ia menahan. Itu lebih mengerikan. Suatu siang, ketika suamiku pergi sebentar untuk membeli sesuatu, rumah terasa berbeda. Lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Aku berjalan ke lorong belakang, berdiri di depan pintu ruang kerja. Tanganku berkeringat. Aku tidak membukanya. Aku hanya menempelkan telinga ke kayu. Dari dalam, ada dengung rendah, seperti mesin kecil yang bekerja. Bau itu kembali tercium, lebih kuat. Aku mundur, hampir tersandung, dan di saat itu aku tahu. Ini bukan sekadar ruang kerja. Ada aktivitas yang tidak ingin ia bagi. Mungkin ilegal, mungkin berbahaya, pasti tersembunyi. Anak kami berdiri di ujung lorong, memandangku. Wajahnya pucat. Jangan, katanya. Satu kata, berat. Aku berlutut di depannya, memeluknya. Aku di sini, bisikku. Meski aku sendiri tidak yakin apa artinya lagi. Malam turun dengan cepat. Suamiku kembali, membawa senyum tipis yang tidak menyentuh matanya. Ia makan malam seperti biasa, bertanya hal-hal sepele. Aku menjawab dengan otomatis. Pikiranku sibuk menghitung jarak ke pintu, ke jendela, ke kamar anak. Ketika anak kami menolak dicium sebelum tidur, aku melihat sesuatu melintas di wajahnya. Bukan marah, bukan sedih, sesuatu yang lebih dingin. Aku duduk di kamar anak sampai ia tertidur. Napasnya tersendat, tapi akhirnya teratur. Aku menyentuh keningnya, berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Rumah ini tidak aman. Kesadaran itu datang dengan kejelasan yang menyakitkan. Tidak ada sudut yang netral lagi. Tidak ada tempat bersembunyi yang cukup jauh. Ketika aku keluar kamar, lorong belakang gelap. Lampu ruang kerja menyala tipis di bawah pintu. Aku berdiri lama, mendengarkan. Ada bunyi gesekan, lalu berhenti. Keheningan mengembang, menekan. Aku memikirkan semua alasan untuk kembali ke kamar, menutup pintu, berpura-pura besok akan lebih baik. Namun bayangan anakku, gemetar dan terjaga, mendorongku maju. Aku melangkah satu langkah lebih dekat ke pintu itu, menyadari bahwa keputusan telah dibuat bahkan sebelum aku mengakuinya. Larangan itu tidak lagi berarti apa-apa dibandingkan keselamatan anakku. Aku mengangkat tangan. Jariku hampir menyentuh gagang yang dingin. Dan di saat itu, aku tahu bahwa begitu aku melanggar, aku tidak akan menjadi orang yang sama lagi. Pintu itu terbuka dengan suara yang terlalu pelan untuk sebuah larangan bertahun-tahun. Aku menahan napas, merasakan dinginnya gagang menular ke tulang jari. Dan untuk sesaat aku berharap dunia berhenti di sana. Tidak berhenti. Udara dari dalam ruang kerja mengalir keluar, berat, berbau logam dan cairan pembersih yang menyengat, membuat mataku perih dan perutku mengeras. Di belakangku, rumah bernafas pelan, seolah menunggu. Aku tidak menyalakan lampu. Cahaya tipis dari lorong cukup
untuk melihat garis-garis awal. Meja besar yang tidak seperti meja kerja biasa, kabel-kabel tertata rapi, rak logam dengan kotak-kotak berlabel angka. Ada disiplin di sana, keteraturan yang dingin. Bukan kekacauan orang sibuk, melainkan ketelitian orang yang menyembunyikan sesuatu. Aku melangkah masuk setengah langkah, cukup untuk memastikan pintu tidak berderit, cukup untuk mendengar dengung mesin kecil yang bekerja dari sudut ruangan. Bunyi itu berhenti tiba-tiba. Keheningan yang mengikuti terasa seperti tangan yang menutup mulut. Aku mundur, menutup pintu perlahan, dan jantungku menghantam tulang rusuk. Rencana darurat terbentuk tanpa kata. Bukan rencana cerdas, hanya garis besar naluri. Jaga anak, kumpulkan apa yang perlu, cari jalan keluar. Aku kembali ke kamar anak, berlutut di samping tempat tidurnya. Wajahnya tampak lebih tenang dalam tidur, bulu mata bergetar, seolah ia masih melihat sesuatu. Aku menyentuh bahunya, membangunkannya pelan. Bangun, bisikku. Kita main sebentar. Ia membuka mata, bingung, lalu melihat wajahku dan mengangguk tanpa bertanya. Anak-anak mengerti nada sebelum kata. Kami bergerak seperti bayangan. Aku mengambil tas kecil dari lemari, memasukkan dompet, ponsel, kunci cadangan, jaket tipis. Aku ragu sesaat di depan lemari obat, lalu menyelipkan beberapa plester dan obat penurun panas. Hal-hal kecil, tapi tanganku bergetar, seolah memilih antara hidup dan mati. Dari lorong belakang terdengar langkah. Berat, terukur. Aku menahan napas, menempelkan telapak tangan ke dada anakku, merasakan detaknya yang cepat. Suamiku berhenti di depan pintu kamar, tidak mengetuk. Bayangannya jatuh ke lantai seperti noda. Kamu kenapa belum tidur? Suaranya rendah, terkendali. Aku menjawab dengan nada paling normal yang bisa kukumpulkan. Dia mimpi, ada jeda. Aku membayangkan matanya menilai, menghitung. Turunkan suaramu, katanya. Aku masih bekerja. Bekerja. Kata itu kini terasa seperti pisau yang diasah. Ia berjalan pergi. Langkahnya menjauh, lalu berhenti lagi. Ada bunyi kunci beradu. Ruang kerja. Aku menunggu sampai rumah kembali bernapas. Lalu aku membuat kesalahan pertama. Aku kembali ke lorong belakang. Kali ini dengan tujuan. Aku harus tahu. Pintu ruang kerja terbuka setengah. Lampu redup menyala. Aku melihat lebih banyak. Ada lemari, pendingin kecil yang berdengung. Layar monitor menampilkan angka bergerak. Bukan email, bukan laporan. Di dinding, foto-foto yang bukan milik kami. Wajah-wajah yang kuingat samar dari berita lokal. Aku tidak membaca detailnya. Aku tidak perlu. Twist itu menghantam tanpa suara. Ini bukan rahasia kecil, bukan perselingkuhan, bukan pekerjaan abu-abu. Ini sesuatu yang membutuhkan ketertutupan mutlak dan disiplin dingin. Sesuatu yang membuat rumah ini bukan tempat tinggal, melainkan penutup. Di belakangku ada napas lain. Aku berbalik terlalu cepat. Suamiku berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang. Mata mengkilap seperti permukaan air yang dalam. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Aku bilang jangan masuk, katanya. Nada itu membuat kulitku merinding. Ia melangkah mendekat, menutup pintu dengan punggungnya, memotong jalan keluar. Rumah berubah menjadi zona perburuan dalam satu gerakan sederhana. Aku mencoba bicara, memilih kata yang tidak memicu. Anak kita ketakutan. Ia tersenyum tipis. Kamu yang menakut-nakuti. Ia mengangkat tangan, bukan untuk memukul, tapi untuk menunjuk, mengarahkan. Predator tidak selalu berlari. Kadang mereka berdiri diam, menunggu mangsa lelah sendiri. Aku merasakan tekanan psikologis itu. Dorongan untuk mengakui kesalahan. Untuk mundur, untuk kembali ke peran yang aman. Hampir saja aku menyerah. Tangisan kecil dari kamar anak mematahkan mantra. Suara itu sederhana, tapi cukup. Aku menggeser tubuh, mencari celah. Ia bergerak juga, cepat,
terlalu cepat untuk ukuran orang yang selalu tampak santai. Tangannya meraih lenganku, jari-jarinya kuat, dingin. "Kita bicarakan ini besok," katanya. "Sekarang tidur." Aku menatap matanya, melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kepemilikan total, logika yang membenarkan apapun. Aku menarik lenganku dengan tenaga yang tidak kukenal, menabrak rak kecil. Botol jatuh, pecah. Bau cairan menyengat. Ia tersentak. Hanya sepersekian detik, tapi cukup. Aku berlari ke kamar anak. Ia berdiri di sana, memegang boneka kecilnya, mata membesar. "Ke belakang," kataku. Ia mengangguk, bergerak cepat ke arah kamar mandi kecil yang terhubung. Aku mengunci pintu kamar, mendorong lemari kecil ke depannya. Bukan sebagai penghalang nyata, hanya simbol perlawanan. Dari luar, suaranya terdengar lagi, lebih dekat. "Jangan bodoh." Nada itu masih tenang, dan itulah yang paling menakutkan. Rumah mengerang dengan suara-suara kecil. Kayu, pipa, langkah. Aku memimpin anak lewat jendela kamar mandi yang kecil, cukup untuk tubuhnya. "Dulu kamu bilang mau jadi kucing," bisikku. Sekarang, ia menelan ludah, lalu menyusup keluar dengan lincah yang mengejutkanku. Anak menjadi kunci keselamatan, bukan karena kekuatan, melainkan karena ukuran dan keberanian polos. Aku mengikutinya. Kulitku tergores, rasa perih datang terlambat. Kami mendarat di halaman belakang. Udara malam dingin. Hujan tipis mulai turun. Lampu teras menyala. Dari dalam rumah, pintu kamar dibuka paksa. Suamiku muncul di jendela. Bayangannya terpotong cahaya. Ia tidak berteriak. Ia mengamati, menilai jarak, rute. Aku menggenggam tangan anakku, berlari menyusuri pagar, mengingat titik longgar yang pernah kulihat. Nafas kami pendek, langkah kami tidak sinkron. Aku hampir terpeleset, hampir jatuh, hampir tertangkap oleh rasa bersalah yang mencoba menyeretku kembali. Di sudut halaman, ada pintu kecil menuju gang sempit. Aku ragu. Pilihan moral ekstrem menghantam, meninggalkan bukti, meninggalkan rumah, meninggalkan semua yang kukenal, atau kembali dan berharap logika menang. Aku mendengar langkah mendekat. Tidak berlari. Ia tahu waktu bekerja untuknya. Aku mendorong pintu kecil itu. Engselnya berderit, terlalu keras. Aku menahan anakku, menutup mulutnya dengan tangan, merasakan detaknya memukul telapak tanganku. Lampu senter menyapu halaman. Aku bisa memperbaiki ini. Suaranya datang dari kegelapan, lebih dekat. Aku menahan diri untuk tidak menjawab. Di ujung gang, cahaya jalan terlihat samar. Kesempatan melarikan diri ada di sana. Tipis, berbahaya, dan membutuhkan lebih dari sekadar keberanian. Aku menatap anakku, membaca kepercayaannya yang mutlak. Aku tahu kami membutuhkan bantuan dari luar. Aku tahu sekali melangkah, tidak ada jalan pulang yang sama. Aku mengangkat anakku, melangkah ke gang, dan membiarkan pintu kecil itu menutup dengan bunyi yang terasa seperti akhir dan awal sekaligus. Kami bersembunyi di tempat yang tidak pernah masuk dalam rencana hidupku. Ruangan sempit dengan dinding lembab, bau kopi basi bercampur disinfektan, dan lampu neon yang berdengung tanpa henti. Anak itu duduk di pangkuanku, tubuhnya masih gemetar, meski aku sudah membungkusnya dengan jaketku. Setiap kali pintu berderit di luar, napasnya tersangkut, dan aku harus menahan keinginan untuk memeluknya terlalu erat. Takut justru membuatnya panik. Orang itu datang tanpa banyak suara. Seorang perempuan paruh baya dengan rambut disanggul seadanya. Seragam kerja yang sudah memudar warnanya. Ia memandang kami lama. Tatapannya tajam, tapi tidak menghakimi. "Kalian aman di sini," katanya akhirnya. Dua kalimat pendek yang terasa seperti tali di tengah jurang. Aku hampir menangis, tapi air mata tidak keluar. Tubuhku terlalu sibuk bertahan. Ia memberiku air dan sepotong roti. Tanganku gemetar saat menerimanya. "Ceritakan pelan-pelan," katanya. Aku menatap wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan, kepanikan, atau rasa ingin tahu berlebihan. Tidak ada.
hanya kelelahan orang yang sudah terlalu lama melihat sisi gelap manusia. Aku mulai bicara, terbata-bata, memilih kata yang tidak akan terdengar gila. Tentang pintu, bau, ketakutan anak. Ia tidak menyela. Tidak sekalipun mengatakan aku berlebihan. Namanya Sari. Ia bekerja di tempat ini selama bertahun-tahun katanya. Dan sebelum itu di kantor yang mengurus hal-hal yang jarang dibicarakan orang. Aku pernah dengar namanya. Katanya pelan ketika ku sebut nama suamiku. Jantungku berhenti sepersekian detik. Ia tidak melanjutkan. Hanya menatapku seolah memberi waktu untuk bersiap. Bukan dari hal baik. Informasi itu datang bertahap, seperti luka yang dibuka sedikit demi sedikit. Masa lalu, suamiku yang tidak pernah kuceritakan siapapun. Pekerjaan singkat di proyek-proyek yang selalu berakhir tiba-tiba. Relasi dengan orang-orang yang kini tidak bisa dihubungi. Laporan-laporan yang menghilang. Sari tidak memberikan detail sensasional. Ia hanya menyebut pola. Dan pola itu cocok dengan apa yang kulihat di rumah. Ketertiban dingin, kerahasiaan mutlak, kebutuhan akan kontrol total. Kami menyusun strategi dengan suara rendah, seolah dinding bisa mendengar. Tidak ada rencana heroik, hanya langkah-langkah kecil. Apa yang harus diingat, apa yang harus dicatat, apa yang tidak boleh dilakukan. Sari menekankan bukti. Tanpa itu, ketakutan kami hanyalah cerita. Aku memikirkan ruang kerja, kotak-kotak berlabel, monitor dengan angka. Semuanya kini terasa seperti hantu yang mengejarku, bahkan di ruangan sempit ini. Ancaman tidak menunggu. Ponselku bergetar. Layar menyala dengan nama yang membuat perutku berputar. Aku tidak menjawab. Getaran berhenti, lalu muncul pesan singkat. Di mana kamu? 2 kata tanpa tanda tanya. Lebih menekan daripada teriakan. Sari melihat ekspresiku dan menggeleng pelan. Jangan, katanya. Aku mematikan ponsel, tangan berkeringat. Anakku tidak bicara sejak kami tiba. Ia duduk memeluk bonekanya, matanya kosong, sesekali tersentak ketika ada suara keras. Ketika aku mencoba mengajaknya bicara, ia menempel lebih dekat, seolah kata-kata bisa memanggil sesuatu yang tidak ia inginkan. Trauma itu nyata, hidup. Dan aku merasa bersalah telah membawanya sejauh ini. Namun ketika ia akhirnya berbisik, kita tidak pulang kan? Aku tahu, ia mengerti lebih dari yang kuharapkan. Tidak, jawabku. Tidak sekarang. Kepercayaan menjadi mata uang paling mahal. Aku mempercayai Sari karena aku harus. Ia mempercayaiku karena ia memilih. Setiap langkah kami diuji oleh ketakutan akan pengkhianatan. Apakah ia benar-benar sekutu, atau hanya mata lain yang mengamati? Setiap kali ia meninggalkan ruangan, aku menahan napas. Setiap kali ia kembali, aku menghitung detik sampai bahuku turun sedikit. Rencana besar mulai terbentuk bukan sebagai garis lurus, melainkan jaring tipis. Kembali ke rumah bukan pilihan aman, tapi mungkin perlu. Mengumpulkan bukti dari jarak jauh, memancing kesalahan kecil. Waktu menjadi musuh utama. Setiap jam berlalu memberi suamiku ruang untuk membersihkan jejak, mengencangkan jaringnya. Aku tidur dengan sepatu terpasang, anakku di sisiku, telingaku menangkap setiap bunyi. Malam itu, Sari menerima panggilan. Ia mendengarkan lama, wajahnya mengeras. Ketika ia menutup telepon, ia menatapku dengan tatapan yang tidak ingin ku mengerti. Dia tahu, katanya. Tidak perlu menyebut siapa. Udara di ruangan terasa habis. Di luar, suara kendaraan melintas, terlalu dekat. Aku meraih tangan anakku, merasakan detaknya yang cepat. Konfrontasi tidak lagi menjadi kemungkinan jauh. Ia sedang datang, atau sedang menunggu. Dan kami tidak punya banyak waktu untuk memilih langkah berikutnya. Telepon berdering sekali, lalu mati. Tidak ada suara lain, namun pesan itu jelas, ia tidak lagi menunggu. Udara di ruangan terasa menekan paru-paru, dan aku menyadari bahwa ketakutan kini punya arah. Bukan lagi bayangan, bukan lagi kemungkinan.
Ia bergerak. Langkah agresifnya datang dalam bentuk yang rapi. Pesan singkat ke ponsel lamaku yang seharusnya sudah tidak aktif. Foto rumah kami dari sudut yang tidak pernah kupikirkan. Rekaman suara anak kami tertawa, entah kapan diambilnya, dikirim tanpa penjelasan. Ia tidak mengancam secara langsung. Ia tidak perlu. Setiap potongan itu adalah pengingat bahwa ia selalu selangkah di depan. Bahwa ia memahami psikologi lebih baik daripada hukum. Ketika aku tidak merespons, pesan berikutnya lebih lembut. Kita bisa bicara baik-baik. Kalimat yang dulu membuatku tenang, kini terdengar seperti kunci yang berputar perlahan. Sari menggerakkan kami seperti bidak di papan yang retak. Ia menyuruhku mencatat waktu, mengingat detail, menyimpan bukti di tempat terpisah. Namun setiap upaya terasa seperti mengejar asap. Dokumen yang pernah ia sebutkan hilang dari server publik. Kontak lama menolak menjawab. Bukti hampir lenyap, satu persatu, seperti jejak kaki yang disapu hujan. Aku menyadari betapa sistematisnya suamiku bekerja. Betapa logis dan sabarnya ia membangun ruang tanpa saksi. Logikanya mulai terlihat ketika Sari menjelaskan dengan suara rendah. Ia bukan monster yang bertindak karena emosi. Ia percaya pada keteraturan, pada hak untuk mengatur. Ia memilih korban yang tidak akan melawan, ruang yang bisa ia kontrol. Rumah adalah panggung ideal. Keluarga adalah kamuflase sempurna. Motifnya bukan uang semata, bukan kekuasaan kosong, melainkan kebutuhan akan kendali total yang dibenarkan oleh pikirannya sendiri. Aku menggigil, bukan karena dingin, tetapi karena aku pernah menyebutnya suami yang bertanggung jawab. Manipulasi terakhirnya diarahkan tepat ke titik terlemahku. Ia mengirim pesan suara, nadanya hangat, hampir nostalgis. Ia berbicara tentang awal pernikahan kami, tentang janji melindungi. Lalu ia menyelipkan suara anak kami, menangis pelan. Aku tahu itu potongan lama, tapi tubuhku bereaksi seolah itu terjadi sekarang. Dia butuh ayahnya, katanya. Kamu membuatnya menderita. Aku hampir percaya. Hampir. Sari meraih tanganku, menahan sebelum aku menghancurkan rencana dengan satu keputusan impulsif. Anakku menyaksikan semuanya dengan mata yang terlalu dewasa. Ia tidak lagi bertanya kapan pulang. Ia hanya bertanya apakah kami aman hari ini. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada ancaman apapun. Aku menenangkannya dengan rutinitas kecil, menghitung napas, menyusun mainan. Namun ketika suara keras terdengar di luar, ia menutup telinga, bersembunyi di balik punggungku. Trauma itu menempel seperti bayangan. Dan aku harus memilih, membawa kami ke tempat yang aman dengan risiko kebenaran terkubur, atau bertahan demi keadilan dengan risiko kehilangan segalanya. Ketegangan meningkat menuju ledakan yang terasa tak terelakkan. Sari menerima peringatan samar dari sumber lamanya. Ia membersihkan, katanya. Cepat. Kami bergerak, memindahkan bukti yang tersisa, memotret layar, merekam suara. Setiap detik terasa seperti berlari di air. Aku merasakan denyut di pelipis, pandangan menyempit. Di luar, suara sirene lewat, tidak berhenti. Aku ingin percaya dunia masih berfungsi. Sekutu kami berada dalam bahaya. Sari mulai diikuti, katanya. Bayangan yang sama muncul di dua tempat berbeda. Ia tetap tenang, tapi aku melihat tangannya gemetar ketika menyalakan rokok. Jika sesuatu terjadi padaku, katanya pelan, jangan berhenti. Aku menggeleng, menolak kemungkinan itu, namun ketakutan sudah berakar. Aku menyadari bahwa memilih adil berarti menerima risiko orang lain terluka. Beban itu terasa terlalu berat, namun aku tidak melihat jalan lain. Semua rahasia hampir terbongkar ketika sebuah alamat muncul di ponselku. Dikirim dari nomor tak dikenal, hanya koordinat dan waktu. Ia menginginkan pertemuan. Tidak ada ancaman, tidak ada permohonan. Undangan yang terasa seperti vonis.
Aku menatap Sari. Ia mengangguk pelan. Ini klimaksnya, katanya. Aku menatap anakku, mengusap rambutnya, berjanji tanpa kata bahwa aku akan kembali. Malam itu, aku berdiri di depan pintu yang bukan milikku, menyadari bahwa topeng suamiku telah retak sepenuhnya. Pertemuan langsung tidak bisa dihindari. Udara terasa berat, dan setiap langkah mendekatkan kami pada penghakiman yang selama ini ditunda. Pintu itu akhirnya terbuka penuh, dan tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Udara yang keluar menghantam wajahku, dingin dan berbau tajam, seperti ruang yang terlalu lama menahan rahasia. Di belakangku, langkah-langkah lain mendekat, cepat, teratur, tidak panik. Saat itu aku tahu, apapun yang akan terjadi, semuanya akan berakhir di sini. Lampu menyala satu persatu, bukan dengan sentuhan tanganku. Ia melakukannya. Suamiku berdiri di sisi pintu, satu tangan di sakelar, satu tangan lain tergantung santai, seolah ini hanya presentasi kecil yang terlambat. Cahaya putih menelanjangi ruang kerja yang selama ini hanya kulihat sepotong-sepotong. Meja baja di tengah ruangan, laci-laci terkunci, monitor dengan grafik dan angka yang terus bergerak, lemari pendingin kecil yang berdengung konstan. Di rak, map-map berlabel tanggal dan kode. Tidak ada kekacauan, tidak ada darah yang berserakan. Justru itulah yang membuatnya mengerikan. Kejahatan ini rapi. Sekarang kamu mengerti, katanya pelan. Nada suaranya bukan marah, bukan menang. Itu nada orang yang yakin telah benar sejak awal. Aku melangkah masuk, lututku terasa lemah, namun mataku menolak berpaling. Di layar monitor, aku melihat potongan data, rekaman suara, foto-foto yang tidak seharusnya ada di rumah kami. Wajah-wajah asing yang kini terasa akrab dari berita yang pernah kulihat sekilas. Bukti-bukti itu tidak berteriak. Mereka berbisik, dan bisikan itu lebih mematikan. Tubuhku bereaksi sebelum pikiranku. Napasku pendek, tangan dingin. Namun di balik semua itu, ada kejelasan yang aneh. Semua firasat, semua bau, semua larangan kini punya bentuk. Aku tidak lagi gila. Aku tidak lagi berlebihan. Kebenaran berdiri di hadapanku dengan cahaya terang yang kejam. Ia mulai bicara, menjelaskan dengan logika yang terstruktur. Tentang efisiensi, tentang risiko yang bisa dikendalikan, tentang dunia yang kacau, dan bagaimana seseorang harus cukup berani untuk merapikannya. Kata-katanya mengalir tenang, seolah ini kuliah singkat, bukan pengakuan. Aku mendengarkan, bukan karena aku ingin, tetapi karena bagian dari diriku masih mencoba memahami bagaimana aku bisa hidup dengan orang ini selama bertahun-tahun. Konfrontasi berubah fisik dalam sekejap, tanpa aba-aba dramatis. Ketika aku bergerak mundur, ia menangkap lenganku. Cengkeramannya keras, dingin. Aku meronta, menabrak meja baja. Suara benturannya memekakan. Monitor bergetar, grafik berloncatan. Berhenti, katanya lebih keras sekarang. Aku melihat retakan pertama di wajahnya. Kendali itu goyah. Suara kecil dari belakang memecah segalanya. Anakku berdiri di ambang pintu, matanya besar, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak menangis. "Jangan sentuh mama," katanya. Suaranya pelan, namun jelas. Saat itu, sesuatu berubah. Keberanian itu bukan heroik, bukan terlatih. Itu keberanian murni, lahir dari cinta dan ketakutan. Aku merasakan kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku mendorong suamiku dengan seluruh tubuhku, bukan untuk melawan, tetapi untuk menjauhkan. Ia menoleh ke arah anak itu, dan topengnya runtuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat amarah tanpa filter. Wajahnya mengeras, rahangnya menegang. Masuk kamar, katanya tajam. Anak itu tidak bergerak. Detik itu terasa abadi. Aku tahu, jika aku salah langkah, ini bisa berakhir dengan cara yang tidak bisa diperbaiki. Aku bergerak cepat, meraih sesuatu dari meja, bukan senjata, hanya benda berat. Ketika aku mengayunkannya, bukan niat melukai yang ada,
melainkan bertahan. Benda itu menghantam rak, menjatuhkan map-map yang terbuka. Isinya berserakan di lantai. Foto-foto, catatan, bukti fisik. Kejahatan itu tumpah keluar dari keteraturannya. Ia berteriak, bukan karena sakit, tetapi karena kehilangan kontrol. Suara itu asing, kasar, dan akhirnya jujur. Di luar ruangan, suara lain muncul. Langkah tergesa, teriakan singkat. Keadilan mulai bergerak, terlambat tapi nyata. Sari muncul di pintu. Wajahnya pucat namun fokus, diikuti orang-orang berseragam. Suamiku menoleh, matanya menyempit, menghitung kemungkinan terakhir. Ia mencoba satu langkah ke arah anak kami. Aku berdiri di depannya, tubuhku menjadi penghalang tanpa ragu. "Selesai," kataku. Suaraku bergetar, tapi kata itu tetap keluar. Konsekuensi datang cepat dan tanpa belas kasihan. Tangan-tangan menariknya menjauh. Borgol mengunci pergelangan yang dulu mengendalikan segalanya. Ia melawan sebentar, lalu menyerah. Napasnya berat. Ketika ia dibawa pergi, ia menoleh padaku sekali lagi. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Hanya tatapan dingin yang akhirnya kosong. Aku menggigil, bukan karena takut, tetapi karena beban yang tiba-tiba hilang. Bahaya terakhir datang saat aku hampir runtuh. Lututku melemah, pandanganku berkunang. Dunia terasa terlalu terang, terlalu bising. Aku hampir jatuh jika Sari tidak menopangku. "Pegang aku," katanya. Aku mengangguk, menarik anakku ke dalam pelukanku. Tubuh kecil itu bergetar, lalu perlahan tenang. Kami berdiri di ruang kerja yang kini terbuka sepenuhnya. Rahasianya tak lagi punya kekuatan. Namun, sebelum semuanya benar-benar berakhir, sebuah pilihan tersisa, satu keputusan yang menentukan nasib keluarga kami. Menutup pintu itu selamanya dengan semua yang ada di dalamnya, atau membiarkan kebenaran itu hidup, dengan semua konsekuensinya. Aku menatap anakku, lalu ruang itu, dan tahu keputusan apapun akan meninggalkan bekas. Dan di antara sirene yang menjauh dan napas yang mulai teratur, aku mengambil langkah menuju akhir yang belum sepenuhnya ku tahu. Pagi pertama setelah semuanya berakhir datang tanpa suara sirene. Cahaya masuk pelan melalui jendela yang belum sempat kuganti kacanya. Menyentuh lantai dengan cara yang berbeda. Seolah rumah ini mencoba belajar bernapas lagi. Aku terbangun lebih dulu, mendengarkan keheningan yang dulu menakutkan kini terasa asing. Tidak ada dengung mesin, tidak ada langkah terukur di lorong. Hanya napasku sendiri, dan napas anakku yang tidur di sampingku, masih gelisah namun nyata. Trauma tidak pergi bersama Borgol yang membawanya keluar. Ia tinggal, menempel di sudut-sudut kecil. Anakku terbangun dengan tangis tanpa suara. Matanya mencari-cari pintu yang kini selalu tertutup. Ia takut pada bayangan, pada bunyi sendok jatuh, pada senyap yang terlalu panjang. Aku belajar menenangkan bukan dengan janji besar, melainkan dengan hal-hal sederhana. Segelas susu hangat, cerita pendek, menghitung langkah dari kamar ke dapur. Kadang ia bertanya apakah ayahnya akan kembali. Aku menjawab jujur dengan kata yang bisa ia cerna. Tidak. Lalu aku menambahkan, kita aman. Rumah ini tidak lagi sama. Cat dinding masih sama. Perabot belum berubah. Namun udara terasa berbeda. Lorong belakang tidak lagi terasa seperti terowongan, tapi bekasnya masih ada. Aku tidak membuka ruang kerja itu. Pintu tetap tertutup, kini terkunci oleh orang lain, oleh prosedur dan segel. Setiap kali aku melewatinya, dadaku mengencang, lalu perlahan melepas. Aku memilih tidak menatap terlalu lama. Ada masa untuk menghadapi, ada masa untuk hidup. Proses hukum berjalan dengan ritme yang tidak peduli pada perasaan. Ada panggilan, ada ruangan berpendingin yang terlalu dingin. Ada pertanyaan yang harus dijawab berulang-ulang. Namaku muncul di tempat-tempat yang tidak pernah kuinginkan. Tatapan orang-orang berubah, dari penasaran menjadi kasihan, dari kasihan menjadi penghakiman halus.
Aku belajar menunduk tanpa merasa kalah. Keadilan bukan panggung. Ia jalur panjang dengan lantai keras. Aku menandatangani berkas dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Konsekuensi sosial datang tanpa peringatan. Ada yang menjauh, ada yang tiba-tiba ingin tahu terlalu banyak. Aku memilih lingkaran kecil. Sari tetap ada, diam-diam, hadir tanpa tuntutan. Ia tidak menanyakan bagaimana perasaanku setiap hari. Ia hanya memastikan aku makan, memastikan pintu terkunci, memastikan aku tidak sendirian ketika sunyi datang terlalu tebal. Sekutu tidak selalu berbicara. Kadang mereka hanya duduk di sebelahmu. Ikatan kami, aku dan anakku, menguat dengan cara yang tidak romantis. Bukan pelukan panjang setiap saat, melainkan kepercayaan kecil yang tumbuh. Ia mulai berani berjalan sendiri ke kamar mandi. Ia mulai tertawa, meski cepat berhenti. Aku tidak memaksanya lebih cepat dari waktunya. Kami belajar bahasa baru, bahasa aman. Ketika ia berkata gelap, aku tahu ia butuh lampu. Ketika ia berkata sunyi, aku tahu ia butuh suara napasku. Aku sering memikirkan tanda-tanda yang dulu kuabaikan. Bau yang kuterima sebagai kebetulan. Larangan yang kuanggap batas wajar. Ketenangan yang kupuji sebagai kedewasaan. Penyesalan datang, tapi tidak kuterima sebagai hukuman. Aku mengubahnya menjadi pelajaran. Naluri bukan musuh logika, ia pelengkap. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mendengarkan lebih awal, bertanya lebih keras, berhenti memaafkan ketidaknyamanan yang terasa salah. Penebusan emosional tidak datang dalam satu momen besar. Ia datang ketika aku berani kembali ke dapur sendirian di malam hari dan tidak panik. Ketika aku tertidur tanpa memeriksa pintu berkali-kali. Ketika aku tertawa kecil pada hal sepele dan tidak merasa bersalah. Aku memaafkan diriku perlahan, tidak dengan alasan, tetapi dengan perbuatan. Aku memilih hidup. Suatu sore, aku berdiri di depan pintu ruang kerja untuk terakhir kalinya. Bukan untuk membukanya, tetapi untuk mengakuinya. Aku menyentuh kayunya sebentar, lalu menarik tangan. Simbol penutupan itu sederhana. Aku tidak perlu melihat ke dalam untuk tahu apa yang pernah ada. Aku perlu tahu bahwa pintu itu tidak lagi mengatur hidupku. Aku memanggil anakku, kami berjalan menjauh bersama. Harapan tidak datang sebagai janji terang. Ia rapuh, seperti tunas kecil di tanah yang belum yakin. Aku merasakannya ketika anakku bertanya tentang sekolah baru. Ketika aku mulai merencanakan hari tanpa menghitung ancaman, dunia masih berbahaya, dan aku tidak lagi naif. Namun kewaspadaan bukan ketakutan, ia kesiapan. Malam itu, kami duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Aku membaca cerita, suaraku tenang. Anakku menyandarkan kepala di bahuku, beratnya pas. Di luar, suara kota berjalan seperti biasa. Aku menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, napas itu terasa milikku sepenuhnya. Pintu itu sudah ditutup. Cerita ini tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna, tetapi dengan sesuatu yang lebih jujur, keadilan yang berjalan, luka yang dirawat, dan hidup yang dipilih setiap hari.